Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Mangaraja Manurung. Alhamdulillah, secara resmi saya diangkat sebagai dosen tetap sejak bulan Juni tahun 2014. Dan sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 8 tahun mengabdi pada Universitas Asahan yang merupakan alma mater saya sendiri. Pada saat ini, home base saya di Prodi Ilmu Hukum Universitas Asahan dengan jabatan fungsional terakhir sebagai lektor. Sehari-harinya aktif sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan di semester genap dan mata kuliah Hukum Acara Hubungan Industrial pada semester ganjil. Kedua mata kuliah tersebut sangat berhubungan erat, di mana Hukum Ketenagakerjaan merupakan hukum material, sementara Hukum Acara Penyelesaian Proses Industrial atau PPHI adalah merupakan hukum formil yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tersebut ketika akan terjadi perselisihan antara seorang pekerja buruh dengan pihak pengusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari kewajiban dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi, izinkanlah saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum Universitas Asahan, yaitu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang saya ajarkan pada semester genap. Adapun deskripsi daripada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang masalah-masalah umum di bidang ketenagakerjaan. Di antaranya permasalahan hak normatif pekerja buruh, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Sasaran mata kuliah ini adalah lahirnya sarjana-sarjana hukum yang paham tentang hukum ketenagakerjaan serta dunia usaha secara personal dan bertanggung jawab, beretika dalam mengisi pembangunan nasional. Hukum ketenagakerjaan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS atau setara dengan 16 kali pertemuan. 2 kali diantaranya diadakan ujian, yaitu pada pertemuan ke-8, yakni ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16, yaitu pada ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan dalam menyajikan materi kuliah ini kepada mahasiswa, yaitu dengan cara daring, by Zoom meeting, Google Classroom, media WhatsApp yang memang difasilitasi oleh fakultas di masa pandemi COVID-19. Selain itu, perkuliahan pada saat ini dilakukan secara luring, yaitu langsung tatap muka di dalam kelas, di mana teknik pembelajaran dilakukan dengan cara kuliah umum, diskusi, belajar terstruktur, mandiri, serta kolaboratif. Berikut akan saya jelaskan RPS dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada minggu pertama, adapun bahan kajian daripada pertemuan tersebut, saya awalnya akan melakukan kontrak perkuliahan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester kepada seluruh mahasiswa. Selain itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengantar hukum ketenagakerjaan. Misalnya berhubungan dengan istilah-istilah, pengertian hukum ketenagakerjaan, ruang lingkup, dan sumber hukum ketenagakerjaan. Harapannya bahwa sebagai indikator capaian daripada materi di pertemuan ini, adanya suatu ketepatan menjelaskan tentang istilah-istilah daripada hukum ketenagakerjaan. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan yang menjadi ruang lingkup daripada hukum ketenagakerjaan. Dan indikator berikutnya adalah ketepatan mengetahui sumber-sumber daripada hukum ketenagakerjaan. Pada akhirnya, bahwa seluruh mahasiswa di semester 4 ini yang berhubungan dengan materi yang disampaikan dari mata kuliah ini bisa berkemampuan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan dan ruang lingkup daripada hukum ketenagakerjaan. Berikutnya, di pertemuan kedua,
saya akan menjelaskan substansi materi, sejarah hukum dan undang-undang ketenagakerjaan. Pada materi ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana sejarah ketenagakerjaan Indonesia pada masa perbudakan, pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, pada masa setelah kemerdekaan dan reformasi, serta yang teraktual di zaman pada saat ini. Harapan saya kepada mahasiswa nanti bahwa mahasiswa akan dapat memahami ketepatan dalam menjelaskan sejarah hukum ketenagakerjaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pada masa perbudakan Jepang, pada masa setelah kemerdekaan, pada masa reformasi, dan pada era kekinian. Tentu sebagai parameternya nanti juga kita akan melihat bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia dan undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Di pertemuan ketiga, adapun substansi materi pokok yang akan dijelaskan kepada para mahasiswa adalah berhubungan dengan ajas-ajas, tujuan dan sifat daripada hukum ketenagakerjaan. Pada materi kali ini, setidaknya kita akan mencoba menjelaskan kepada mahasiswa yang berhubungan dengan apa saja asas hukum ketenagakerjaan, apa saja tujuan hukum ketenagakerjaan, dan juga bagaimana sifat-sifat daripada hukum ketenagakerjaan. Kita berharap bahwa nanti pada mahasiswa sebagai mengukur parameternya akan bisa diketahui bagaimana ketepatan para mahasiswa menjelaskan ajas-ajas hukum ketenagakerjaan, kemudian bagaimana ketepatan menjelaskan tentang tujuan hukum ketenagakerjaan, serta mahasiswa diharapkan bagaimana ketepatan dalam menjelaskan sifat-sifat hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dan pada akhirnya, sebagai parameternya nanti kita akan melihat bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang ajas tujuan dan sifat-sifat hukum ketenagakerjaan. Berikutnya di pertemuan keempat atau di minggu keempat, saya akan menyajikan materi berhubungan dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Kita ketahui bahwa terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja ini tidak bisa dipisahkan, sehingga nanti akan diberikan muatan-muatan yang berhubungan dengan apa saja unsur-unsur hubungan kerja, apa saja hak kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, dan bagaimana mengetahui subjek, objek dalam hubungan kerja, bagaimana mengetahui jenis-jenis perjanjian kerja, dan juga kita akan menjelaskan bagaimana memahami isi dan bentuk-bentuk daripada perjanjian kerja. Berikutnya sebagai parameter dan sebagai review daripada materi ini, kita akan melihat bagaimana ketepatan dalam menjelaskan masalah hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pihak usaha. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bagaimana nanti memahami dan mengetahui secara tepat dalam memberikan pemahaman terkait dengan pendapat para ahli mengenai hubungan kerja, dan ketepatan mahasiswa dalam mengetahui unsur-unsur yang berhubungan dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Tentu pada akhirnya nanti kita harapkan sebagai parameter akhir yang akan diketahui mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, berikutnya di pertemuan pada minggu kelima, ini bahan kajiannya adalah berhubungan dengan hak-hak normatif. Ini hak normatif sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita akan uraikan bagaimana pengertian hak normatif para pekerja, apa saja jenis-jenis hak normatif para pekerja, dan kemudian dasar-dasar hukum hak normatif pekerja, bagaimana cuti, bagaimana upah, bagaimana hak atas tunjangan, lalu hak beribadah bagi para pekerja buruh, jaminan sosial, dan juga yang berhubungan dengan hak berserikat bagi para pekerja buruh. Nah, indikator yang akan diketahui sebagai capaian dari substansi materi ini adalah bagaimana ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan pengertian hak-hak normatif para pekerja buruh, dan juga ketepatan para mahasiswa dalam menjelaskan jenis-jenis hak-hak normatif para pekerja buruh. Kemampuan yang akhir diharapkan daripada materi ini, diharapkan bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan hak-hak normatif pekerja buruh itu sendiri. Berikutnya, di pertemuan minggu ke-6, adapun materi daripada pertemuan pada minggu ini adalah berhubungan dengan outsourcing.
Nah, terkait dengan outsourcing ini ada substansi yang akan kita jelaskan, setidaknya bisa dibuat menjadi 5 hal sub pokok, yaitu berhubungan dengan misalnya apa saja pengertian outsourcing, bagaimana undang-undang berhubungan dengan outsourcing, menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan outsourcing, menjelaskan jenis perusahaan outsourcing, dan juga menjelaskan bagaimana perizinan masalah perusahaan outsourcing. Persoalan-persoalan outsourcing ini menjadi dilematis karena banyak para pekerja buruh menganggap bahwa masalah outsourcing ini adalah masalah ketidakjelasan daripada akhir masa kerja daripada seorang pekerja buruh, sehingga sangat menarik untuk dibahas dalam mata kuliah pembukaan kerjaan ini. Kita harapkan nanti bahwa indikatornya adalah bagaimana ketepatan daripada mahasiswa dalam menjelaskan pengertian dan pemahaman mengenai outsourcing ini, dan ketepatan para mahasiswa juga dalam menjelaskan jenis-jenis daripada pekerjaan outsourcing. Harapan nanti bahwa adapun output daripada pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan outsourcing serta jenis-jenis pekerja outsourcing dan juga bagaimana perjanjian kerja atau kontrak kerja para pekerja outsourcing. Untuk pertemuan minggu ke-7, adapun materi pokok yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa adalah berhubungan dengan pengupahan. Substansi materi daripada pengupahan ini adalah berhubungan dengan bagaimana pengertian masalah upah menurut beberapa ahli, kemudian juga menurut undang-undang, kemudian menjelaskan dasar-dasar pembayaran upah, kemudian juga akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pengupahan di Indonesia. Lalu substansi berikutnya adalah bagaimana kita memberikan penjelasan mengenai perlindungan upah, menjelaskan bagaimana pemahaman tentang upah minimum dan upah lembur. Indikator yang kita harapkan nanti daripada substansi materi ini bahwa mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan pemahaman dalam kaitannya pengertian upah serta bagaimana ketetapan mahasiswa dalam menjelaskan prinsip-prinsip pengupahan di Indonesia, lalu berhubungan dengan upah minimum dan juga upah lembur. Harapannya bahwa mahasiswa juga akan mampu menjelaskan masalah kebijakan pengupahan secara umum yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, berikutnya di pertemuan ke-8, ini adalah pertemuan ujian tengah semester. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa di pertemuan ke-8 akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Prodi dengan memberikan ujian kepada para mahasiswa di pertemuan ke-8. Berikutnya di pertemuan ke-9, adapun materi pokok yang akan saya jelaskan pada mahasiswa adalah berhubungan dengan jaminan sosial. Setidaknya ada 7 substansi pokok yang terkait dengan jaminan sosial ini yang harus diketahui oleh para mahasiswa. Saya akan menjelaskan bagaimana pengertian jaminan sosial, akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar hukum jaminan sosial, dan bagaimana sejarah jaminan sosial di Indonesia. Lalu juga hubungannya kita akan menjelaskan bagaimana jaminan sosial tenaga kerja menurut sejarah yang ada di Indonesia, bagaimana perubahan PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, apa saja yang menjadi ruang lingkup dan jenis jaminan sosial tenaga kerja, serta kita akan menjelaskan bagaimana manfaat dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagai indikator nanti kita akan melihat bagaimana mahasiswa akan mampu menjelaskan masalah jaminan sosial secara umum, bagaimana mahasiswa mampu secara tepat dalam menjelaskan terkait dengan keberadaan jaminan sosial yang saat ada di Indonesia, kepada khususnya dalam perlindungan kepada para pekerja buruh, dan kemampuan mahasiswa dalam mengetahui program-program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak para pekerja buruh. Harapannya nanti bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang jaminan sosial secara umum. Di pertemuan ke-10, adapun materi pokok yang akan dijelaskan adalah berhubungan dengan pengurusan hubungan kerja. Setidaknya ada 5 substansi pokok yang akan dibahas dalam pertemuan ini, yaitu kita akan memberikan penjelasan mengenai pengurusan hubungan kerja, dasar-dasar
hukum pemutusan hubungan kerja, bagaimana jenis-jenis pemutusan hubungan kerja, dan bagaimana dasar hukum PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan juga PHK yang dilakukan oleh pihak pekerja buruh. Indikator capaian kita akan nanti bisa melihat ya bahwa masih ada Pak. Hah? Masih ada poin ke-6. apanya? Poin ke-6. Bukan? Oh ya. PHK Pak. Ya. Nanti ulang lagi ya? Ya, nggak apa-apa dari namanya nanti kita akan Hah? nanti kita akan video ini. Ya. Baik, dan selanjutnya di substansi yang ke-6 ada juga jenis-jenis PHK yang ditetapkan oleh pengadilan berkenaan dengan PHK demi hukum, bagaimana proses pemutusan hubungan kerja, dan bagaimana hak-hak para pekerja buruh yang akan di PHK. Itu adalah bagian daripada substansi daripada materi kita di pertemuan ke-10. Indikator capaiannya adalah bahwa mahasiswa akan secara tepat dalam menjelaskan pemutusan hubungan kerja. Ya. Bagaimana mahasiswa bisa memahami kesesuaian menjelaskan tentang alasan PHK dan dasar-dasar daripada PHK. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan hak-hak para pekerja buruh yang di PHK. Itu kira-kira daripada capaian yang nanti menjadi indikator. Lalu yang berikutnya, harapannya bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja, hak-hak para pekerja yang di PHK, dan juga jenis-jenis PHK serta dasar-dasar hukum pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Berikutnya, di pertemuan yang ke-11 adapun materi pokok yang akan kita sajikan kepada mahasiswa adalah berhubungan dengan serikat pekerja, serikat buruh. Setidaknya ada 5 substansi pokok yang akan dijelaskan pada pertemuan ini. Bagaimana misalnya masalah pengertian serikat pekerja, serikat buruh, bagaimana dasar-dasar berserikat bagi pekerja buruh, bagaimana tata cara pembentukan serikat pekerja, serikat buruh, lalu bagaimana fungsi serikat pekerja, serikat buruh bagi pekerja buruh, dan apa saja hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh. Adapun daripada capaian indikator daripada materi ini, kita harapkan bahwa mahasiswa akan dapat menjelaskan hak berserikat bagi pekerja buruh, kemudian bagaimana kesesuaian dalam menjelaskan dasar-dasar hukum berserikat bagi pekerja buruh. Capaian yang diharapkan bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang serikat pekerja, serikat buruh, serta perkembangannya di Indonesia. Di pertemuan ke-12, adapun materi pokok daripada pertemuan kita adalah berhubungan dengan tenaga kerja asing. Setidaknya ada 4 substansi pokok yang akan kita uraikan pada pertemuan ini, yaitu berkenaan dengan pengertian tenaga kerja asing menurut Undang-Undang dan Hukum Positif di Indonesia, dasar-dasar hukum bagi tenaga kerja asing, bagaimana penggunaan tenaga kerja asing, kemudian prinsip-prinsip dalam penggunaan tenaga kerja asing beserta dengan perlindungan kepada pekerja tenaga kerja asing. Kita harapkan bahwa indikator capaiannya adalah bahwa mahasiswa ya tepat dalam menjelaskan tenaga kerja asing, lalu bagaimana ketetapan dalam menjelaskan dasar-dasar hukum mengenai tenaga kerja asing di Indonesia. Harapan bahwa mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan mengenai norma-norma pelaksanaan tenaga kerja asing di Indonesia. Berikutnya di pertemuan ke-13, adapun materi substansi pokok daripada pertemuan ini adalah berhubungan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terkait dengan pengawasan. Substansi materi yang akan kita sajikan pada pertemuan ini adalah berhubungan dengan apa saja pengertian pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja menurut para ahli, dasar-dasar pengawasan dan perlindungan hukum kepada tenaga kerja, dan bagaimana norma-norma tenaga kerja. Capaian indikatornya nanti kita harapkan bahwa para mahasiswa akan memahami dan memberikan ketepatan dalam memberikan penjelasan bagaimana norma-norma ketenagakerjaan Indonesia. Dan kemudian diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja serta norma-norma ketenagakerjaan di Indonesia. Di pertemuan ke-14, nah pada materi di pertemuan ini kita juga akan masih melanjutkan dari pertemuan yang ke-13 karena ruang lingkupnya sangat luas sehingga memang tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan saja, yaitu materi perlindungan hukum tenaga kerja.
Dalam substansi materi yang akan dijelaskan adalah berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, bagaimana perlindungan pekerja buruh perempuan dan anak, serta bagaimana perlindungan bagi penyandang cacat. Indikator capaiannya kita akan mengetahui bahwa sejauh mana ketepatan daripada mahasiswa menjelaskan pemahaman mengenai pengawasan ketenagakerjaan, ketepatan menjelaskan norma-norma ketenagakerjaan, dan ketepatan menjelaskan perlindungan pekerja perempuan dan anak serta perlindungan penyandang cacat. Harapannya bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan pengawasan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak serta perlindungan penyandang cacat. Di pertemuan ke-16. Ke-15 ya? Oh iya. Selanjutnya di pertemuan ke-15, adapun materi pokok yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa adalah berhubungan dengan kunjungan, ya. Jadi saya beserta dengan mahasiswa akan melakukan kunjungan ke kantor instansi atau juga ke perusahaan. Di sana kita akan memberikan penjelasan kepada seluruh mahasiswa kelas supaya mereka bisa memahami bagaimana praktek dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pekerja buruh di tingkat non-litigasi, sehingga nanti para mahasiswa mengetahui bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana membuat menetapkan upah minimum, dan banyak hal nanti yang akan dijelaskan oleh petugas dari instansi ketenagakerjaan. Jadi itu nanti gambaran yang akan dilakukan ya oleh mahasiswa ketika akan melakukan pertemuan dengan pihak instansi ketenagakerjaan. Demikian juga jika memang ada waktu kita akan melakukan kunjungan ke perusahaan, sejauh mana kita akan mengetahui bagaimana pelaksanaan norma ketenagakerjaan oleh perusahaan dan pekerja. Dengan demikian, harapannya bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi di kantor dinas ketenagakerjaan. Dan selanjutnya untuk pertemuan yang ke-16, maka kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara ujian akhir semester. Sebagai output daripada mata kuliah ini, maka saya akan melakukan asesmen. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan adalah setidaknya dengan 4 item, yaitu kuis dengan bobot 25%, tugas bobot juga 25%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Itulah kira-kira gambaran penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Demikian video penjelasan mission statement saya ini sebagai PDD UK TPT pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Saham. Itu sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini, saya juga menggunakan beberapa referensi buku-buku yang diterbitkan oleh beberapa penulis yang menurut saya relevan dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan. Di antaranya adalah buku karangan yang dari Abdul Hakim, yaitu berhubungan dengan pengantar hukum ketenagakerjaan. Ada juga buku daripada karangan Asri Wijayanti tahun 2010, yaitu hukum ketenagakerjaan pasca reformasi. Ada juga buku yang berhubungan dengan outsourcing karangan Inyoman Putu Budiarte, dan juga ada buku Jenderal Ashikin dan berbagai referensi undang-undang yang juga sebagai bagian daripada pembahasan daripada mata kuliah. Selain itu, bahwa saya juga membuat buku sebagai bagian daripada peningkatan daripada nilai mata kuliah ini. Saya ada membuat buku berhubungan dengan status hukum pekerja kontrak atau pekerja outsourcing, dan buku ini sudah ber-ISBN tentunya. Lalu ada juga saya membuat buku yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini ada beberapa klaster, maka khusus daripada klaster ketenagakerjaan, yaitu beserta dengan peraturan pelaksanaannya, saya juga telah membuat satu buku
dan buku ber-ISBN tentunya. Dan yang berikutnya saya juga ada menerbitkan satu buku pengantar hukum ketenagakerjaan ya, sebagai bagian daripada pemenuhan untuk penyempurnaan daripada materi perkuliahan hukum ketenagakerjaan ini. Sehingga dengan demikian mahasiswa akan mudah bisa mendapatkan referensi-referensi daripada buku yang telah saya terbitkan tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengantar hukum ketenagakerjaan. Itu saudara sekalian sebagai bagian daripada upaya saya bagaimana mahasiswa bisa lebih mudah untuk memahami mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini. Demikian video penjelasan mission statement saya ini sebagai PDD UK TPT pengampung mata kuliah hukum ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.